Nah terus kita suka mikir nih bagaimana ya, saya dulu emang nyari duitnya begini, emang nyari duitnya begitu, ya Allah gimana nih, mana anak udah sempahin udah gede, mana bini juga udah tahun-tahun dikasih beginian dan gitu, kan sekarang kita mikir ya, pasti suka mikir gimana ya, udah dikasih barang yang gak bagus, yang dilarang Allah, udah menjadi darah daging. Jangan khawatir, jangan bingung. Ibarat air sumur, kalau dia keruh, pompain terus. Begitu dipompain terus, maknanya keras. Lama-lama keluar nggak jernih? Keluar. Begitu juga diri kita, yang memang sudah tercemar dengan barang yang haram tadinya, mulai sekarang kurasnya stop. Jangan lagi makan yang haram, kasih yang halal, terus yang halal terus kuras deh. Lama-lama darah dan tubuhnya bersih seperti air. Husna sofa ta'ma qadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi pokoknya pangkal amal itu adalah makanan. Kalau makannya baik, sholatnya pun khusyuk. Nah lah udah. Berarti berdua rada-rada ini periksa lagi makanan kita. Pokoknya mulai sekarang jangan kita nyalahin orang. Jangan dah. Salah diri kita aja, banyak kesalahan kita. Ngapain ngurusin orang? Urusin diri kita, banyak kesalahan kita. Begitu kita sholatnya nggak khusyuk, periksa lagi. Kesini. Nah kalau makan baik, niscaya doanya pun makbul. Terus kalau makanannya baik, hati jadi lunak lembut. Bawaannya kalau dapat nasihat pengen aja netes air mata. Ya, di saat dapat nasihat dan di saat melihat orang kesusahan. Nah, itu kalau makanannya baik. Kalau makanannya baik, ucapannya pun juga baik. Itulah maka kita tidak boleh makan yang tidak baik atau makan yang buruk. Karena sifat makanan itu akan menular pada orang yang memakannya. Jadi intinya jangan kasih anak istri makan yang tidak baik karena khawatir mereka tidak beramal soleh. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala ya untuk orang beriman? Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Ma razaqnakum, yang sudah kami berikan kepada kalian. Munazzahun anin naqais, suci dari segala macam kekurangan, itulah yang disebut dengan thayyib. Nah maka itu kita pun makan jangan ikutin selera nafsu kita, harus ikutin kehendak selera kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ngikutin hawa nafsu, kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Allah. Maka gantungin makan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali. Maksudnya saya makan untuk bekal ibadah kepada Allah. Saya makan untuk modal ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kita serahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita pasrahkan ke Allah, ya, kita tetap harus berusaha supaya makanan kita menjadi makanan yang halal, yang memang di dalam ilmu fikih ini makanannya termasuk kategori yang thayyib, yang suci, gitu ya, suci, bersih dan halal. Jadi kita harus berusaha, gitu ya. Nah kalau sesuatu yang dikasih sama Allah itu namanya rezeki. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah, kami yang memberinya. Jadi kalau yang dikasih Allah itu baik, namanya rezeki. Rezeki itu namanya rahmat. Jadi kalau yang dikasih Allah itu baik, namanya rezeki. Rezeki itu rahmat dari Allah. Rahmat itu barokah. Tapi kalau yang tidak baik itu namanya laknat. Laknat itu jauh dari rahmat. Maka setan itu disebut dengan laknatullah alaihi, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanlah yang baik-baik, kami yang memberikannya sebagai rezeki, itu kata Allah. Nah ini yang banyak dikeliru, banyak disalahpahami oleh kita.
rezeki anak soleh. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Korupsi dibilang ini rezeki. Masa korupsi rezeki? Sesuatu yang tidak halal itu bukan rezeki, namanya laknat. Sesuatu yang halal namanya rezeki. Bohongin orang dagang nih, dagang kita bawa dagangan tapi orang sembari kita tipu dikit jadi mau beli, itu bukan rezeki jatuhnya, laknat jatuhnya karena bohongin orang. Maka harus bedain itu rezeki sama laknat. Jangan kita ambil yang laknat, gak enak lah. Ya. Yang halal itu yang namanya rezeki. Kalau yang haram itu laknat. Kalau beda-beda itu, jadi jangan sampai kita rezeki anak soleh, rezeki gabung anak soleh. Lah kalau dapatnya halal itu rezeki anak soleh. Nah kalau dapat dari sesuatu yang baik itu disebut dengan rezeki. Tapi kalau dapat dari sesuatu yang tidak baik itu namanya laknat. Gitu. Jadi itu bukan rezeki, itu adalah laknat. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyak yang salah dalam memahami hal rezeki. Yang laknat dikatakan rahmat, yang rahmat dikatakan laknat. Nah oleh sebab itu kita selalu minta kepada Allah, kan sering kita minta Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah kembali ke hadis. Summa dzakara Rasul, kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki, kenapa dia yutirus safar, dalam perjalanan panjang. Ini kenapa nih perjalanan panjang? As-as, rambutnya kusut, akbar berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena takut disisir. Gak disisir dia, rambutnya kusut kan gak disisir. Kenapa dia gak disisir? Takut kalau disisir rambutnya gugur. Dan kalau gugur biar denda. Siapa itu? Kalau rambutnya gugur biar denda, disisir, yaitu orang sedang dalam keadaan umroh. Ya, yang sedang dalam keadaan umroh. As-as, rambutnya kusut, akbar berdebu. Kenapa rambutnya berdebu? Karena dia tidak mandi. Dan kalau orang umroh memang dia mandi tapi buka, kelihatan awalnya. Maka di sini ada seorang laki-laki dalam perjalanan safar, maka bisa diambil dua kesimpulan. Orang yang sabar, doanya makbul. Orang dalam perjalanan itu doanya makbul. Gak ada halangan. Yang penting perjalanannya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu. Kan sering kita berjalan dari sini kita diarah kemana? Itu sabar namanya perjalanan. Telepon itu sabar, itu pasti makbul doanya. Karena dalam perjalanan bukan maksiat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua, orang dalam keadaan ihram itu juga makbul orang dalam keadaan ihram. Karena dalam keadaan ihram apa di tanah haram, tanah suci. Nah di sini perjalanan safar ini bisa dua, bisa ini orang dalam keadaan pergi haji, bisa orang ini dalam keadaan umroh. Gitu. Maka rambutnya kusut dan berdebu. Nah orang ini yang muddu yadayhi minas sama, tangannya diangkat, ditemadahkan ke langit. Gitu. Kalau yang muddu itu namanya menjulurkan, nah dijulurin ke tangannya begitu. Kalau mengangkat ya pau, ya kok ilainya, ya angkat gitu. Kalau yang muddu julurin, jadi diangkat tangannya, dijulurkan ke atas. Inilah salah satu dalil kalau doa kita nih angkat tangan. Di mana ini kan? Keluar kita angkat tangan. Julurkan kedua tangannya ke langit. Apa kata orang tersebut? Di sini dalam hadis, ya Rabb, ini orang meminta, ya wahai Tuhan, wahai Tuhan. Cuma ini orang wa mat'amuhu haram. Ini orang yang doa dalam keadaan safar, dia makan dari makanan yang haram. Bisa jadi dia ngeribain duit, dia pergi umrah. Bisa jadi dari hal yang gak baik, dia pergi umrah. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masrabuhu haram, minumannya pun juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Orang kalau dari haram dibeli pakaian, maka pakaian jadi haram.
Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram, fa anna yustajabu lidzalik. Jadi mana mungkin doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang musafir doanya makbul, itu sahih keterangannya. Padahal orang yang dalam keadaan ihram doanya pun juga makbul. Dia ngeluarin tangan ke langit memanggil ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi doanya tidak dikabul. Kenapa sebabnya? Makannya haram, minumnya haram, bajunya, pakaiannya haram. Nah, bukan cuma pakaian, baju, dan celana aja yang namanya pakaian itu, rumah pun juga masuk dalam pakaian. Rumah dari beli yang haram, untuk bilang dari waktu dia berharam, yang dikasih dari orang-orang pun juga yang haram. Makanya sahabat Rasul Abdullah bin Umar itu pernah makan kurma, terus kaget kurma itu nggak jelas bulu-bulu dikorek, dimuntah. Orang dulu seperti itu, nggak mau sekuil pun masuk barang yang subhan, apalagi haram. Karena apa? Aidu malak nih, setiap daging nabata min haram, tumbuh dari yang haram, fannaru qaudati, tempatnya adalah api neraka